Lalu bagaimana dengan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman pengusaha? Tapi ya cukup banyak lah ya yang kemudian disampaikan gitu. Tapi PHK masih ada ya? Pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif insentif-insentif tersebut untuk menjamin sustainability dari operasional teman-teman pengusaha dan ujung-ujungnya mempertahankan jumlah pekerjanya gitu. Ya, saya rasa kita mesti sadar juga ini banyak faktor. Jadi kemudian tidak dikatakan, oh kalau perusahaan dibagikan insentif langsung PHK bisa berhenti, nggak bisa. PHK ini masalahnya tadi saya sudah katakan udah juga ada masalah struktural. Jadi tidak berarti kalau dikasih satu obat langsung sembuh, nggak begitu, gitu ya. Jadi ini kita mesti lihat secara menyeluruh bagaimana nih apa akar permasalahan ini. Jadi insentif itu saya rasa kami apresiasi tentunya bantu, apalagi yang hubungan dengan daya beli untuk boosting ya pastinya bantu ya seperti Ramadan kemarin kemudian dikeluarkan insentif itu pasti bantu gitu loh. Saat ini kita juga banyak selain daripada program misalnya insentif pajak itu juga banyak sekali membantu. Tapi restitusi pajaknya juga penting karena itu menyangkut cash flow daripada perusahaan. Jadi saya rasa tidak bisa cukup hanya dengan masalah dikasih insentif gitu loh. Ya kan untuk ini bisa efektif penyelesaian akar permasalahannya harus diselesaikan gitu. Nah kayak ini saya membagikan beberapa contoh supaya bisa dilihat bahwa ini tidak nyata-nyata hanya dikasih boost insentif langsung selesai masalahnya gitu. Tapi ini butuh satu pengawalan yang ketat sehingga benar-benar masalah yang ada di bottlenecking ini benar-benar bisa diselesaikan gitu kan, dan ini konsisten penyelesaiannya gitu. Jadi benar-benar ini selesai gitu. Jadi insentif itu lebih untuk nge-boosting aja gitu. Supaya kalau daya beli pasti itu akan ngebantu gitu kan. Tapi kalau dari segi cost of doing business sebenarnya ini satu masalah yang kita harus lihat nggak bisa spesifik hanya dengan insentif. Ya insentifnya adalah bahwa pemerintah harus mensimplifikasi dari segi perizinan, di birokratisasi kita ngomongnya birokrasinya kan kadang-kadang. Nah ini gimana bisa dimudahkan dan lain-lain gitu loh. Jadi ini mungkin yang jadi faktor penting. Tapi ya kalau dari dunia usaha sendiri kan Ibu sudah malang melintang lah ya terkait dengan dunia usaha sendiri begitu. Dari dulu sampai dengan sekarang in terms of regulasi gitu ada perubahan nggak sih Bu? Saya rasa gini, waktu zaman reformasi struktural yang dicoba dilakukan pemerintah ya melalui omnibus itu banyak sekali. Kita kan tadinya itu pemerintah motong regulasi itu banyak sekali terus terang. Nah sayangnya kemudian ini mulai lagi setiap ada banyak sekali kebijakan baru, kebijakan dan kadang-kadang kebijakan itu saya selalu katakan harus perlu dua. Pertama adalah perlu regulatory impact assessment. Jadi dia perlu dianalisa dampak daripada aturan itu apa. Sebelum diterapkan? Sebelum diterapkan. Kedua adalah public-private consultation. Harus konsultasi dulu dengan pemangku kepentingan sebelum policy ini dikeluarkan. Nah kadang-kadang dua ini tidak terjadi gitu. Atau salah satu saja yang terjadi mungkin gitu. Ini dua-duanya ini harus terjadi. Sehingga kita bisa sebelum kita ini dikeluarkan kita sudah tahu, tidak terkaget-kaget tahu-tahu. Nah, ini kebanyakan sekarang banyak yang seperti itu, yang kebijakan kemudian dikeluarkan dengan cepat, baru terkaget-kaget, baru kita mulai lagi mengevaluasi. Nah, kalau dari teman-teman Apindo atau dari teman-teman pengusaha gitu, apabila diberikan kewenangan untuk menyusun, ya taruhlah 3 kebijakan prioritas untuk mencegah PHK, apa aja nih Bu? Iya, jadi kalau saya bilang kita nggak bisa ngelihat 3 prioritas utama. Nomor 1 buat saya, cuman yang paling penting saya nggak bisa lihat isu yang mana, tapi akar masalah itu harus diselesaikan dulu. Jadi yang tadi saya contohkan itu adalah contoh isu-isu. Jadi PHK itu kan di banyak sektor. Itu kan tidak cuma jadi di satu sektor. Jadi sehingga isunya itu juga isu banyak sektor, beda-beda gitu ya. Jadi akar masalah itu harus diselesaikan gitu. Nah, kedua, saya melihat bahwa memang kita mesti lihat masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini seperti apa. Ini penting. Karena yang sekarang jadi masalah adalah kita tidak cukup lapangan pekerjaan. Jadi sekarang kalau kita lihat informal sektor kita itu semakin tinggi, sudah 60%. Kenapa? Karena industri tidak cukup menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia, di 10 tahun terakhir itu sudah penyerapannya sudah turun hampir 1/4. Jadi tadinya mungkin 4 ribuan, sekarang cuma 1.000-an. Gitu. Jadi ini penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih rendah. On top of that, kita di dunia otomatisasi dan digitalisasi.
sehingga penyerapannya lebih rendah lagi, gitulah. Belum lagi juga dengan kondisi link and match. Jadi jenis pekerjaan yang sekarang dibutuhkan mungkin lebih high skill dan lain-lain itu tidak ada. Kenapa? Karena kita struktur ketenaga kerjaan kita lulusannya lebih banyak lulusan SD 38%, gitu. Jadi ini yang jadi permasalahan. Pekerjaan masa depan juga tidak sesuai. Makanya kan sekarang banyak dilakukan upscaling, descaling dan lain-lain, gitu ya. Ini dasar utama masalah ketenaga kerjaan. Jadi tidak hanya urusan PHK-nya, tapi juga urusan penciptaan lapangan pekerjaannya. Ini yang jadi isunya. Nah, kemudian yang ketiga kalau kita lihat bahwa dengan adanya perubahan dan shifting juga dari tadi kita katakan dari segi demand itu kunci. Tanpa ada demand ya nggak bisa kargo itu dipertahankan. Ya kan, tidak bisa operasi itu terus berlanjut seperti biasa. Itu mungkin kalau ditanya prioritas saya rasa dari sisi itu. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya kemudian dilakukan oleh teman-teman pengusaha di dalam negeri, ada investasi-investasi yang dilakukan oleh foreign direct investment lah ya. Ataupun ya kalau kita bicara mengenai investasi secara general, mau itu adalah investasi domestik ataupun FDI atau foreign direct investment. Belakangan itu seperti apa sih, seberapa efektif itu kemudian menciptakan lapangan pekerjaan dan semudah apa untuk berinvestasi di Indonesia, merealisasikan investasi di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat tadi saya sudah sampaikan penciptaan lapangan pekerjaan ini sekarang lebih banyak di informal sector karena formal sector industri tidak bisa, tidak memadai penciptaan, tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Gitu. Kita butuh 2-3 juta pekerjaan setiap tahunnya, itu tidak memadai gitu. Jadi dia masuk ke informal sector. Makanya kenapa kita sekarang juga banyak program mendukung UMKM, ya kan, kewirausahaan gitu. Karena industri nggak cukup ya dia mesti menciptakan tenaga kerja sendiri kan gitu loh. Makanya ini juga satu hal yang penting kalau kita lihat penciptaan lapangan pekerja. Jadi kita nggak bisa lihat lagi seperti dulu gitu, lulusan terus ditarik ke industri gitu. Walaupun tetap pelatihan vokasi dan lainnya menjadi perhatian kita. Kita mesti memetakan jenis pekerjaannya sekarang yang dibutuhkan seperti apa. Makanya kita punya sekolah-sekolah vokasi di kawasan-kawasan industri supaya langsung bisa terserap kebutuhannya industri apa yang dibutuhkan keluar dari vokasi langsung bisa diserap. Itu yang hubungan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau ditanya investor, sebenarnya investor tuh banyak minat ke Indonesia. Kenapa? Karena peluang di Indonesia ini sangat besar. Kita tuh negara kaya. Siapa yang bisa lebih kaya dari kita ya? Maksudnya sumber daya alam kita juga luar biasa gitu. Jadi kita ini sebenarnya punya kelebihan, punya peluang yang luar biasa. Nah, sekarang faktornya yang mau narik investasi itu tidak hanya Indonesia. Tapi negara tetangga seperti Vietnam. Saya kenapa selalu nyebut Vietnam? Karena selalu kita di benchmarknya dibandingin sama Vietnam. Kenapa Vietnam bisa menarik begitu banyak? Kenapa Indonesia ketinggalan dari Vietnam? Selalu kan begitu benchmarkingnya. Jadi kita mesti melihat elemen-elemen untuk investor itu apa? Itu kan iklim usaha. Sudah tercentang belum oleh Indonesia gitu? Nah, iklim usaha itu harus kondusif, harus kompetitif, ya kan? Ini yang jadi iklim usaha yang gimana nih? Ini kan yang harus kita ciptakan. Nah, itu kembali tadi ke faktor ease of doing business. Kemudahan berusaha di Indonesia. Apa yang membuat regulasi, perizinan dan lain-lain itu kaitannya pasti ke situ. Itu semua belum ideal. Kan saya nggak usah, jangan saya yang bicara. Kita lihat survei. Kan di surveinya World Bank kelihatan. Perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam indeks ease of doing business. Indeks dari segi B survey. Jadi kesiapan Indonesia. Nah, ini di sini kita udah ada detail sekali faktornya, apa yang harus jadi perhatian untuk start of business di Indonesia, berapa lama di negara lain, berapa lama. Itu semua udah ada detail. Jadi kita dari situ kita bisa melihat pandangan daripada investor untuk melihat Indonesia kenapa gitu. Kita tidak bisa menarik mungkin sebanyak yang kita inginkan. Investor pasti masuk. Mungkin masuk dari negara tertentu lebih banyak dari negara yang lain. Mungkin yang negaranya yang ya bisalah gampang soal izin-izin nggak terlalu perhatian dia. Mungkin ada negara yang mau itu. Tapi ya sangat terbatas dengan negara-negara tertentu mungkin ya kan. Dan seberapa besar? Karena sebenarnya saya tidak melihat investor tidak mau masuk. Pasti investor ada yang masuk. Tapi
kita optimalkan nggak gitu. Sebenarnya lebih banyak yang bisa kita masukin gitu. Apalagi sekarang kan kita sudah punya perjanjian dagang. Seperti Australia kan sudah, ya kan. Sekarang EU baru mau kita selesaikan. EU itu besar. Karena kita nyangkut berapa negara itu di soal Uni FTA, Eropa, ya kan. Free Trade Agreement itu ya. Comprehensive Economic Partnership Agreement. Oke. SIPA itu tidak hanya urusan dagang. Itu bukan hanya soal access to market, tapi itu juga soal investasi. Soal kemudian tadi saya katakan, ya kan, bagaimana dengan adanya SIPA waktu Vietnam, kenapa Indonesia melakukan? Karena waktu Vietnam, dengan adanya dia punya FTA, investasinya jadi jauh lebih besar juga. Gitu. Jadi kita mengharapkan tentunya utilisasi daripada SIPA-SIPA ini nantinya akan mengoptimalkan juga investasi yang bisa masuk. Oke. Nah, tadi sudah dari sisi investor, dari sisi pengusaha sendiri, tapi ada juga dari mata tenaga kerja atau dari buruh gitu. Nah, buruh sendiri nih kadang merasa mereka tuh pihak yang paling pertama menanggung risiko apabila bisnis itu mengalami tekanan, Bu. Nah, kalau dari dunia usaha ini merasa ini sudah cukup adilkah membagi beban krisisnya? Maksudnya beban krisis seperti apa? Ketika ada sebuah challenge dalam dunia usaha gitu, ketika kemudian terjadi PHK yang paling terkena dampaknya Pertama adalah si buruh-buruh ini. Ya, karena dia akan gitu. kehilangan pekerjaan, Betul. dia akan kehilangan income. Makanya pemerintah kan punya yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan, namanya JKP, ya kan? Mereka juga berusaha tentunya kita PHK itu sebenarnya adalah ini terakhir. Kalau nggak bisa, karena buat perusahaan itu juga bebannya besar sekali kan, dengan ada pensiun dan lain-lain. Jadi dengan begitu ini sebenarnya ini terakhir. Nah sekarang kita kembali lagi yang kita harus lakukan adalah memitigasi jangan sampai PHK itu terjadi. Nah kalau sampai ini terjadi kemudian bagaimana menyiapkan yang namanya tenaga kerja ini? Apakah kemudian bakal diserap di tempat lain? Kalau enggak, bagaimana? Apakah dia kemudian suruh jadi UMKM gitu? Ini kan semua harus diberikan skill juga. Makanya JKP ini juga penting dengan pelatihan-pelatihan. Mungkin sekarang dia di PHK di jenis pekerjaan ini, tapi mungkin dia harus belajar untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa diserap di industri lain mungkin yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Atau dengan skill baru. Dengan skill baru. Jadi ini yang mungkin namanya mitigasi ini tidak hanya soal mau menghentikan PHK, tapi kalau ini sampai terjadi, kemudian apa yang perlu dilakukan kepada buruh. Tapi dari point of view pengusaha sendiri juga memang melihat pekerja ini adalah sebagai aset yang perlu dipertahankan begitu. Makanya kemudian tadi disampaikan bahwa ya PHK ini menjadi last option gitu. Karena ya mau tidak mau ketika beban operasional terus meningkat, regulasi juga kuat atau mungkin misalnya kondisinya tidak ada perbaikan dan lain sebagainya, ya mau tidak mau opsi terakhirnya adalah melakukan PHK gitu. Oke, kalau kita bicara mengenai berbagai macam challenge lah ya, 2026 kayaknya it's been a challenging year untuk semua sektor termasuk di dunia usaha. Bagaimana sebetulnya dari Apindo sendiri memproyeksikan lah 2026 akan se-challenging apa sih sampai akhir 2026 nanti dan apa yang perlu disiapkan lah gitu? Ya, jadi kalau kita ngelihat IMF kan sudah lihat pertumbuhan ekonomi global itu akan ada penurunan di 2026 ya. Jadi ada sekitar 2%, 2,2%. Tahun sebelumnya itu proyeksi sebelumnya itu sampai 3,2%. Jadi ada penurunan. Jadi jelas pertumbuhan ekonomi kalau secara dunia ini menurut IMF akan ada penurunan. Nah, Indonesia sendiri saya rasa pemerintah masih cukup optimis dengan pertumbuhan yang cukup lumayan lah ya di atas 5%. Kami dari pengusaha terus terang nggak mau melihat hanya dari sisi angka. Karena kita cuma bisa melihat dari kondisi yang ada terjadi di lapangan. Yang sekarang faktor yang penting adalah trust dan kepercayaan. Itu. Bahwa makanya saya selalu katakan kepada teman-teman domestik, baru-baru kita mau mengundang investor asing mau masuk. Kalau kita sendiri tidak percaya bahwa ini kita perlu berinvestasi di Indonesia, bagaimana kita mau menyuruh orang asing untuk masuk ke sini? Jadi optimisme ini kan memang harus terus kita bangun ya, walaupun dengan kondisi sulit seperti apapun. Jadi makanya yang kami harapkan adalah di 2026 ini memang kondisi itu akan sulit. Tapi apa yang masih bisa dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah, tolong dibantu. Karena banyak hal-hal global yang tidak dalam kendali pemerintah. Tapi kalau soal regulasi, perizinan, dan lain-lain, itu dalam kendali pemerintah. Makanya janganlah memperburuk mungkin
situasi apa yang sudah ada, tapi marilah kita bersama-sama mencoba untuk melakukan perbaikan supaya we will not be as worse off gitu. Iya. Ini yang paling Oke, artinya jadi akar permasalahannya inilah yang harus diselesaikan oleh pemerintah terlebih dahulu dalam menyelesaikan segala bentuk tantangan ya dalam dunia usaha ini, kemudian juga dalam menangani isu PHK juga. Betul sekali. Karena memang kalau itu kemudian diperbaiki ada multiplier effect ke berbagai macam lini lah ya. Iya. Kalau kita kemudian dapat membangun optimisme lah, optimisme apa yang kemudian dapat terus digas nih Bu. Karena memang ya prediksi-prediksi terkaitan PHK, massal dan lain sebagainya terus kemudian kita temukan lah di berbagai pemberitaan gitu. Tapi sebagai kemudian bekal lah supaya masih kok gitu ada angle lain yang bisa kita lihat sebetulnya. Saya selalu mengatakan optimisme itu tidak bisa hanya dikatakan. Ya. Kita selalu bilang saya optimis, tapi kenyataan seperti apa. Jadi tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan satu actionnya. Dan action itu harus terlihat. Oh memang ini berdampak, bisa terjadi, positifnya ada. Karena yang tadi saya katakan, kalau mau buruh sejahtera, pengusahanya juga harus sejahtera, harus semua sejahtera gitu. Jadi inilah yang konsep yang kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi, kita mesti lihat dari two coins, two sides of the coin gitu. Nah ini yang kenapa kita mengedepankan dan Presiden sudah menggaung-gaungkan namanya Indonesia Incorporated kan, karena Indonesia itu bukan cuma punya pemerintah, ini punya kita semua. Dan untuk menyelesaikan masalah Indonesia, ya kita mesti selesaikan bersama kan selalu begitu. Kalau kita mau semua naik kelas, semua harus naik kelas gitu ya kan. Jadi ini yang menurut saya satu optimisme yang kita harus bangun. Ini Indonesia punya kita sama-sama. Ayo kita coba selesaikan masalahnya bersama-sama daripada kita cuman mengatakan ini masalah tapi tidak ada penyelesaian. Betul, challenge-nya ada, temuannya ada mengenai ya ada PHK dan lain sebagainya. Tapi ya setelah itu apa yang bisa kita lakukan agar secara prediksi ya nggak bakalan terjadi. Kalaupun memang terjadi tidak separah yang kemudian kita bayangkan dan gitu bisa ya. diantisipasi sebelumnya. Iya. Dan kalau kemana kemudian? Apakah ada solusi lain yang tadi saya katakan kan? Karena ada mungkin yang masih perusahaan-perusahaan masih masih mencari pekerja juga ada gitu loh. Nah ini yang kita mesti bisa mapping ini semua kan. Makanya kita nih Apindo lagi buat proyek reindustrialisasi bersama dengan Bappenas ya. Dengan kita percontohan di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah tuh banyak kawasan industri. Jadi saya katakan ayo kita coba buat reindustrialisasi project ini untuk melihat apa sih sebenarnya yang membuat Vietnam ini sangat menarik. Bagaimana kita bisa menyaingi Vietnam. Apa yang diberikan oleh pemerintah Vietnam. Nah ini sedang kita lakukan. Jadi saya mencoba untuk melihat bahwa dengan percontohan seperti ini, harapannya kita bisa membuka satu optimisme baru. Ternyata bisa kok kalau kita lakukannya kayak gini gitu. Oke, mudah-mudahan daftar dari Indonesia sebagai negara layak investasi semakin banyak, kemudian secara daya saing juga semakin mengungguli bahkan dari negara-negara lain, salah satunya adalah Vietnam tadi ya. Ujung-ujungnya serapan tenaga kerjanya juga akan lebih maksimal dan PHK juga tidak terjadi. Bu Sinta, terima kasih sudah bergabung di Bikin Terang dan juga membuat terang dari apa-apa yang kemudian tadi kita tanyakan. Dari sisi pengusaha. Betul sekali. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Sinta sudah bergabung dengan kami. Dan Sobat Ainis, sampai ketemu lagi di Bikin Terang berikutnya. Saya Wiki Ardian. Saya Dian Remokning. Terima Sampai kasih, sampai jumpa. Thank you Bu Sinta. Terima kasih ya.